Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Gultom dengan NIM 2520094. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi kami tentang perkembangan emosi setiap fase perkembangan. Yang A. Perkembangan emosi peserta didik usia dini. Anak adalah individu kecil yang memiliki potensi yang masih harus dikembangkan. Anak memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa. Mereka selalu aktif, dinamis, antusias, dan ingin tahu terhadap apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka rasakan. Perkembangan emosi anak usia dini adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang. Contohnya, pada anak usia lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan non-fisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal pikir, emosional, dan sosial yang tepat agar anak dapat dan tumbuh berkembang secara optimal. Perkembangan emosional anak adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat interaksi antara anak dan orang lain dimulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat luas. Berikut 3 komponen atau strategi dalam perkembangan emosi dan anak usia dini sehingga anak mempunyai pengalaman dan arahan atau pengelolaan dalam emosi. Yaitu yang pertama, komponen tujuan kurikulum. Yang dimaksud adalah apakah anak diberi kesempatan untuk mengalami stimulasi semua aspek perkembangan, baik fisik, emosi, kognitif, ataupun sosial, ataukah hanya dipusatkan pada pemberian pengalaman dari aspek kognitif saja. Yang kedua, komponen strategi pembelajaran mencakup cara guru mendorong terciptanya pembelajaran aktif dan memfasilitasi lingkungan yang memungkinkan anak untuk melakukan eksplorasi di lingkungannya. Yang ketiga, komponen pengelolaan atau arahan untuk perkembangan emosi dan sosial, meliputi cara mengontrol perilaku anak, pemberian kesempatan untuk mengembangkan keterampilan emosi dan sosial. Pengenalan emosi perlu diberikan kepada anak agar ia mampu tumbuh dan diterima dalam kehidupan masyarakat setelah dewasa. Emosi membantu anak sepanjang waktu untuk bertahan dan berkomunikasi dengan lingkungan. Emosi berkembang sepanjang waktu. Emosi pada anak usia dini berkembang dari yang sederhana menuju suatu kondisi yang lebih kompleks. Emosi berkembang sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Berikut emosi umum pada anak usia dini, yaitu amarah. Anak mengungkapkan rasa marahnya dengan menangis, berteriak, menggertak, melompat atau memukul dengan penyebab karena pertengkaran tentang permainan, tidak tercapainya keinginan, dan tanggapan yang tidak diterima dari orang lain. Yang B. Takut. Pada mulanya, reaksi anak terhadap rasa takut adalah panik, kemudian menjadi lebih khusus seperti lari, menghindar dan bersembunyi, menangis, dan menghindari situasi yang menakutkan. Yang C. Ingin tahu. Anak mempunyai rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang dilihatnya. Yang D. Iri hati. Anak-anak sering iri hati terhadap orang lain mengenai kemampuan atau barang yang dimiliki orang lain. Yang E. Sedih. Penyebab anak-anak sedih yang paling umum adalah karena kehilangan segala sesuatu yang dicintainya atau yang dianggap penting bagi dirinya. Adapun karakteristik reaksi emosi pada anak usia dini adalah yang A. Reaksi emosi anak sangat kuat. Dalam hal kekuatan, makin bertambahnya usia anak dan semakin bertambah matangnya emosi anak, maka akan semakin terampil dalam memiliki kadar keterlibatan emosionalnya. Yang B. Semakin emosi anak berkembang menuju kematangannya, mereka akan belajar mengontrol diri dan memperlihatkan reaksi emosi dengan cara dapat diterima lingkungan. Yang C. Reaksi emosi anak mudah berubah dari satu kondisi ke kondisi lain.
Yang D, reaksi emosi bersifat individual. Dan yang terakhir, yang E, keadaan emosi anak dapat dikenali melalui gejala tingkah laku atau perilaku yang ditampilkan. Yang B, perkembangan emosi peserta didik usia kanak-kanak atau SD. Perkembangan emosi dan perasaan yang umum pada peserta didik usia sekolah dasar atau SD adalah rasa takut, khawatir atau cemas, marah, cemburu, merasa bersalah dan sedih, ingin tahu, gembira atau senang, cinta dan kasih sayang. Emosi pada anak yaitu yang pertama rasa takut. Takut yaitu perasaan terancam oleh suatu objek yang membahayakan. Rasa takut terhadap sesuatu akan berlangsung melalui tahapan sebagai berikut. Yang A, mula-mula tidak takut karena anak belum sanggup melihat kemungkinan yang terdapat pada objek. Yang B, timbulnya rasa takut setelah mengenal bahaya. Dan yang C, rasa takut bisa hilang kembali setelah mengetahui cara-cara menghindari bahaya. Yang kedua, rasa malu. Rasa malu merupakan bentuk ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan dengan orang lain yang tidak dikenal atau sering berjumpa. Yang ketiga, rasa canggung. Seperti halnya rasa malu, rasa canggung adalah reaksi takut terhadap manusia, bukan ada objek atau situasi. Rasa canggung berbeda dengan rasa malu dalam hal bahwa kecanggungan tidak disebabkan oleh adanya yang tidak dikenal atau orang yang sudah dikenal dan memakai pakaian seperti tidak biasanya, tetapi lebih disebabkan oleh keraguan-raguan tentang penilaian orang lain terhadap perilaku atau diri seseorang. Yang keempat, rasa khawatir. Rasa khawatir biasanya dijelaskan sebagai khayalan, ketakutan, atau gelisah tanpa alasan. Dan yang kelima, rasa cemas. Rasa cemas ialah keadaan mental yang tidak enak berkenaan dengan sakit yang mengancam atau yang dibayangkan. Rasa cemas ditandai oleh kekhawatiran, ketidakenakan, dan merasa yang tidak baik yang tidak dapat dihindari oleh seseorang. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, NIM 25202109. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang keenam, rasa marah. Rasa marah adalah ekspresi yang lebih sering diungkapkan pada masa kanak-kanak jika dibandingkan dengan rasa takut. Alasannya karena rangsangan yang menimbulkan rasa marah lebih banyak. Yang ketujuh, rasa cemburu. Rasa cemburu adalah reaksi normal terhadap kehilangan kasih sayang yang nyata dibandingkan atau ancaman kehilangan kasih sayang. Yang kedelapan, kegembiraan. Kegembiraan adalah emosi yang menyenangkan yang juga dikenal dengan keriangan, kesenangan, atau kebahagiaan. Setiap anak berbeda-beda intensitas kegembiraan dan jumlah kegembiraan serta cara mengekspresi sampai batas-batas tertentu. Yang kesembilan, duka cita. Duka cita adalah trauma psikis, suatu kesengsaraan emosional yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang dicintai. Yang ke-10, keingintahuan. Rangsangan yang menimbulkan keingintahuan anak-anak yang banyak menaruh minat terhadap segala sesuatu di lingkungan berbeda. Perkembangan emosi anak akan sejalan dengan tahap-tahap perkembangan anak terutama pada masa SD, yang perkembangannya akan semakin kompleks tergantung dengan pengalaman. Dalam psikologi, perkembangan usia peserta didik sekolah dasar atau SD berada dalam periode late childhood atau akhir masa kanak-kanak, yakni kira-kira berada dalam rentan usia. Masa usia sekolah dasar atau SD dapat dirinci menjadi fase, yaitu yang pertama masa kelas-kelas rendah sekolah dasar umur 6-7-9 tahun. B. Masa kelas tinggi sekolah dasar usia 9-10 tahun sampai kira-kira 13 tahun.
Karakteristik masa akhir kanak-kanak ini biasa diidentikan dengan sebutan-sebutan untuk menilai kecenderungan umum. Karakteristik yang hampir bersifat universal pada masa kanak-kanak akhir tersebut yaitu: 1. Meningginya emosi. Yang kedua, perubahan tubuh. Yang ketiga, dengan berubahnya minat dan pola perilaku. Nilai-nilai yang juga berubah, kesemuanya ini pada akhirnya berdampak pada perkembangan aspek kognitif, kecerdasan afektif, perasaan maupun psikomotor gerak. Perkembangan aspek kognitif. Kemampuan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, mencakup kemampuan intelektual, mulai dari kemampuan mengingat sampai dengan kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan kognitif dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu pengetahuan, pengenalan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sifat khas anak usia SD atau masa akhir kanak-kanak amat realistik, ingin tahu, ingin belajar, sebagai besar anak pada masa ini. Perkembangan aspek afektif. Kemampuan afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Kemampuan afektif ini terdiri dari yang paling sederhana, yaitu memperhatikan suatu fenomena atau yang kompleks yang merupakan faktor internal individu. Pada emosi yang umum pada akhir masa kanak-kanak hampir sama dengan pola pada awal masa kanak-kanak. Perbedaannya terletak pada jenis situasi yang membangkitkan emosi dan bentuk ungkapannya. Perubahan tersebut lebih merupakan akibat dari meluasnya pengalaman dan belajarnya daripada proses pematangan diri dengan bertambah besarnya badan. Pada akhir masa kanak-kanak ada waktu di mana anak sedang mengalami emosi yang hebat. Karena emosi cenderung kurang menyenangkan, maka dalam periode ini meninggikan emosi yang menjadi periode ketidakseimbangan. Perkembangan aspek psikomotor. Perkembangan psikomotor yang dilalui peserta didik pada usia kanak-kanak akhir atau peserta didik SD melalui kekhususan yang antara lain ditandai oleh perubahan ukuran tubuh, proporsi tubuh, ciri kelamin yang primer dan dari kelamin sekunder. Lingkungan, status ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikomotorik anak-anak. C. Perkembangan emosi peserta didik remaja SMP atau SMA. Secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak lagi tidak merasakan di bawah tingkat orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama. Muhammad Ali dan Muhammad Asrori mengatakan bahwa remaja pada umumnya melalui rasa ingin tahu yang tinggi sehingga seringkali ingin mencoba-coba, menghayal, dan merasa gelisah. Karakteristik masa remaja merupakan peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa. Pada masa ini remaja mengalami perkembangan mencapai perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional. Perkembangan emosi seseorang pada umumnya tampak jelas pada perubahan tingkah lakunya. Perkembangan emosi remaja juga demikian halnya. Menurut Muhammad Asrori, pada sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja, yaitu: A. Perubahan jasmani. Perubahan jasmani yang ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Pada taraf permulaan, pertumbuhan ini hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu saja, yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang. Yang B. Merupakan pola interaksi dengan orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak, termasuk remaja, sangat bervariasi. Adanya pola asuh menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri saja, sehingga yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga dengan penuh cinta kasih. Perbedaan pola asuh orang tua yang seperti ini dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi remaja. C. Perubahan interaksi dengan teman sebaya. Remaja seringkali membangun interaksi sesama teman sebaya secara khas dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dan membentuk semacam geng. Interaksi antar anggota dalam suatu kelompok geng biasanya sangat intens.
serta memiliki kohesivitas dan solidaritas sangat tinggi. Pada masa ini anggotanya biasa membutuhkan teman-teman untuk melawan otoritas, untuk melakukan perbuatan yang tidak baik atau bahkan kejahatan bersama. Faktor yang sering menimbulkan masalah emosi pada masa ini adalah hubungan cinta dengan lawan jenis. Pada masa remaja tengah, biasanya remaja benar-benar mulai jatuh cinta dengan lawan jenisnya. Gejala ini sebenarnya sehat bagi remaja. Perubahan pandangan luar. Faktor penting dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja selain perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri remaja itu sendiri adalah pandangan dunia luar dirinya. Ada sejumlah perubahan pandangan dunia luar yang terdapat menyebabkan konflik-konflik emosional dalam diri remaja, yaitu sikap dunia luar terhadap remaja yang tidak konsisten. Kadang-kadang mereka dianggap sudah dewasa, tetapi mereka tidak dapat kebebasan penuh atau peran yang wajar sebagaimana orang dewasa. Perubahan interaksi dengan sekolah. Pada masa anak-anak sebelum menginjak remaja, sekolah merupakan suatu tempat pendidikan yang amat diidamkan oleh remaja. Para guru merupakan tokoh yang sangat penting dalam kehidupan karena selain tokoh intelektual, guru juga merupakan tokoh otoritas bagi peserta didiknya. Oleh karena itu, tidak jarang anak-anak lebih percaya, lebih patuh, bahkan lebih takut kepada guru ketimbang kepada orang tua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.